Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor Tentu, Sarung Kita. Dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ini sangat menarik yang menjadi pembahasan, yaitu bagaimana kiat-kiat untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah. Kami persilakan terlebih dahulu ada Bapak Akib. Boleh berdiri Pak Akib. Wah, ini pasangan senior ini. Masya Allah. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasih terlebih dahulu. Silakan Pak Akib, pertanyaannya Pak Akib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Muhammad Akib. Pertanyaannya adalah bagaimana mensiasati di era yang mudah sekali terjadi perkenalan, di era yang medsos begitu mudah sekali orang berkenalan. Ya. Untuk bisa membangun itu kan harus tahu kiat-kiat apa untuk mendapatkan calon pasangan kita yang kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan pasangan yang betul-betul bisa diajak membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, baik. Kalau bisa saya simpulkan adalah ketika banyaknya sekarang ini fasilitas media sosial, kita mencari pasangan lewat situ, tapi bagaimana kita nyeleksinya begitu ya Ustadz? Karena kita nggak ketemu langsung begitu betul, ya. Boleh duduk kembali Pak Akib, terima kasih pertanyaannya. Silakan Ustadz Kasih, bagaimana nih? Ya, Masya Allah ya Bapak Akib yang dimuliakan Allah ya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jodoh itu ibaratnya rezeki. Ya, kita nggak tahu kita menemukan rezeki kita di mana. Ya, ada yang langsung, ada yang dikenalkan, ya ada yang melalui ustadz, ya banyak sekali cara kita untuk mendapatkan jodoh. Nah, tapi alangkah baiknya kita mengambil hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba' li jamaliha wali hasabiha ya wali maliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya cari orang itu biasanya mencari pasangan hidup kata Rasulullah karena cantik gantengnya. Lihat di media sosial apalagi sekarang filter Bu. Ya pas live TikTok, wah cantik kayak 17 tahun. Pas ketemu 71 tahun. Ternyata selama ini ya dia pakai filter. Nah, maka kita jangan tertipu oleh media sosial. Cari bibit bebet bobot. Tanya tetangganya, tanya lingkungannya, kesehariannya gimana. Oh kesehariannya dia suka pinjol, suka ngutang. Nah itu juga jadi penilaian buat kita. Jadi ayahanda yang dimuliakan Allah, medsos jangan jadi acuan kita dalam mencari jodoh. Tapi Nabi Muhammad yang jadi acuan kita dalam mencari jodoh agar kita selamat dalam rumah tangga agar bahagia. Orang menikah karena kecantikan, menikah karena kegantengan, karena harta, lihat kekayaannya, karena keturunannya dia bangsawan atau orang pejabat. Kata Nabi yang keempat apa? Fadfar bitadidin. Dominasi pemilihan kita adalah agama. Kalau kita sudah milih yang awal karena Islam, karena akhlak, insya Allah rumah tangga kita bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kasifat atas jawabannya. Kami persilakan Ibu Rosyati berikutnya. Silakan Ibu Rosyati boleh berdiri. Nah ini mau mencari mantu kayaknya Ibu Rosyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan Pak Ustadz hari ini memang sangat diperlukan sekali bahwa membina rumah tangga yang bahagia. Seperti yang diutarakan teman saya tadi, mencari anak mantu juga dengan medsos dan segala macam dan tip-tip keluarga bahagia. Saya ada satu pertanyaan tapi lewat pantun. Oh ada pantun. Pertanyaan yang sampaikan lewat pantun. Kalau tipnya itu banyak tapi bagaimana mempertahankannya itu. Okay. Pergi mengaji membawa kitab. Cakep. Duduk bersila penuh hikmat. Cakep. Jika berkenan mohon dijawab. Bagaimana keluarga tetap penuh rahmat, sakinah, mawadah, warahmah. Itu saja pertanyaan saja. Karena tipnya itu memang bisa secara teori. Tapi bagaimana mempertahankan keluarga yang penuh rahmat dan tenang itu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja Ibu. Baik, silakan Ustadz Jem. Burung cendrawasih makan roti. Cakep. Makasih Bu Rohayati. Ibu Rosyati. Bu Rosyati ya. Gak apa-apa, sama-sama tinya. Sama-sama ti kan, gak salah kan. Terima kasih Ibu Rosyati. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin keluarga kita ini dihujanin rahmat oleh Allah, salah satu kuncinya adalah
harus menjadi pasangan yang selalu bersyukur dan punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan bahwa qanaah adalah ar-ridha bil yasiri minal ata. Ridha dengan pemberian Allah walaupun tidak sesuai ekspektasi kita. Ibu pengennya punya suami itu kan yang apa? Tinggi, putih, jenggotan, berkumis, pinter ceramah, kaya raya. Betul ya Bu ya? Ya sahabat saya kalau itu mah. Dan saya yakin beliau ini adalah tipe suami setia. Karena ada kumisnya, termasuk golongan lele bukan buaya. Ibu kan ekspektasinya pengennya begitu. Bapak-bapak juga sama, pengennya yang tinggi, putih, cantik, soleha, pinter agama, setia Pak. Tapi yang namanya pasangan kan ada kurangnya Pak. Makanya kita harus menerima apapun yang sudah Allah berikan ke kita. Sayang, terima kasih ya. Sudah hadir dalam hidup aku. Kamu tahu nggak sih, aku tuh bahagia banget hidup sama kamu. Walaupun mungkin pasangan kita tidak seganteng artis-artis Korea. Pasangan kita tidak secantik artis-artis di TV Pak. Tapi kalau kita punya sifat qanaah, bersyukur kepada Allah, nerima apapun yang sudah Allah berikan, maka insya Allah Bapak Ibu akan bahagia rumah tangganya. Jadi orang yang paling bahagia itu Bapak Ibu di rumah tangga, bukan orang yang memiliki segalanya, tapi yang bisa mensyukuri segalanya. Quotes of the day lagi tuh Bapak Ibu. Itu Mas Sofyan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, amin atas jawabannya. Tapi yang terpenting adalah semuanya itu adalah filter ya Ustaz ya. Baik, kami persilakan Bapak Majid berikutnya untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab kembali oleh Ustaz Kasif Her. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir-akhir ini saya lihat nih anak-anak muda sekarang nih, khususnya untuk anak-anak saya ya. Mereka mencari pasangan dengan menggunakan logika saja ya. Sedangkan kita di Islam kan harus dengan iman ya yang pertama agar mendapatkan keluarga yang samawa. Dan kan banyak contoh-contoh yang dari kisah Nabi seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh mendapatkan istri yang tidak sama. Kayak saya bilang sama anak-anak, coba tolong kamu ini niatkan untuk cari istri itu cari untuk ibadah. Tapi kebanyakan yang sebelahnya itu calonnya yang dibawa itu kadang-kadang cuma hanya pakai logika. Saya minta masukan bagaimana kiat-kiatnya agar supaya anak ini bisa mengikuti ajaran agama seperti yang Ustadz tadi jelaskan yang 4 kriteria tadi yang Nabi bilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logika itu mungkin lebih ke apa yang nampak begitu ya Pak ya. Logis mungkin lebih kayak mempertimbangkan hartanya bagaimana begitu ya Pak ya. Baik, bagaimana ini Ustaz Kasif? Masya Allah Pak, pertanyaannya berat banget. Susah banget. Karena kenapa saya katakan susah? Karena memang pernikahan ini, jodoh ini seperti kita mendapatkan satu hadiah dari Allah yang kita nggak tahu hadiah ini indah atau hadiah ini penuh ujian. Ya tadi yang dikatakan Ustadz Encep, kita ingin punya istri yang soleha, ternyata pas nikah bawel istri kita, cerewet. Dan ini pernah dialami oleh seorang ulama salafus soleh. Jadi beliau punya istri bawel, minta ampun, cerewet, minta ampun. Sampai-sampai dia lagi ngajar, dia ditegur sama istrinya di depan jamaahnya. Kamu nih ya, lupa ya tutup pintu, lupa ya ngasih makan ayam di depan jamaahnya. Akhirnya ulama ini subhanallah ditegur sama muridnya. Salah satu muridnya kesel, wahai syekh, kenapa nggak ceraikan aja istrimu? Ini begitu bawel, akhlaknya kurang bagus. Apa jawaban ulama ini Pak? Luar biasa jawabannya. Mau tahu jawabannya Bu? Saya WA masing-masing ya. Jawabannya apa Bu? Pak, wahai murid-muridku, kenapa saya tidak menceraikan istriku? Saya sabar atas kecerewetannya, kebawelannya, dia suka tidak sopan sama saya sabar. Karena kesabaran saya, Allah hadiahkan saya anak yang hafiz Quran. Allah hadiahkan saya anak soleh. Jadi dalam rumah tangga Pak, kita tidak selalu menemukan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita mampu sabar, di situ ada hadiah yang lebih besar. Quote of the day. Baik, mudah-mudahan ini juga bisa mematahkan logika-logika atau pemikiran-pemikiran logis yang selama ini beredar ya Pak Majid. Pak Majid, baik.
Kami persilakan berikutnya ada Ibu Puji Sarifudin. Ibu Puji, oke nggak apa-apa Bu, silakan pertanyaannya. Tidak perlu berdiri nggak apa-apa. Sudah nyala Ibu? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sudah berumah tangga 55 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kita selalu mementingkan pendidikan anak di saat awal. Jadi sejak umur 10 tahun kami ingin membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah dengan mendasarkan sholat di awal waktu. Kita sudah memberikan contoh teladan sholat selalu di awal waktu. Tapi sulit sekali mendidik anak-anak dan sampai pun cucu untuk sholat di awal waktu. Mereka sholat tapi nanti bukan di awal waktu. Mungkin waktunya sudah mepet dengan waktu sholat yang berikutnya. Demikian Pak, bagaimana caranya kita hanya bisa berdoa Bapak dan Ibunya karena tidak bisa membangun benar-benar sifat disiplin untuk sholat di awal waktu. Demikian sampai terima kasih. Baik, bagaimana mendidik anak, cucu, mantu, begitu ya. Bagaimana untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Puji Sarifudin. Ibu Sarifudin. Saya itu teringat dengan satu pepatah Arab Ibu. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Teladan itu lebih manjur daripada kata-kata. Jadi Bapak Ibu punten, kalau kita pengen anak-anak kita soleh-soleha, mantu kita, anak kita pengen sholat tepat waktu, sebetulnya langkah pertama adalah kita harus jadi teladan buat mantu dan anak kita. Kadang bapak-bapak nyuruh anaknya ngaji, bapak-bapaknya nonton bola. Ibu-ibu misalkan nyuruh anak sabar, tapi kadang ibunya nggak sabar. Kamu bisa sabar nggak jadi anak? Tahu sabar? Ibu nyuruh sabar tapi enggak sabar. Makanya kalau kata guru kita, ini populer banget. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Artinya apa? Kita harus jadi teladan. Dan ibu-ibu punten mohon maaf. Ketika akan memberikan nasihat, mau negur ke anak, harus datang dari hati yang paling dalam. Idza sodaratil mau'izah minal qalbi waqa'at fi bastil qalbi. Kalau bapak, ibu nasehatin mantu, nasehatin anaknya, datangnya dari hati, maka akan sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Dan ibu ketika ngenasehatinnya harus pakai nada yang enak. Ibu jangan jadi vokalis. Kan suka jadi vokalis ibu. Maka kalau ngenasehatin, no. iPad-nya simpen dulu. Anaknya masih main. Bunda bilang apa tadi? Simpen iPad-nya. Masih intro Bu, masih intro. Anaknya masih main Pak. Masuk rap-nya. Mama bilang apa? Nah itu teh nggak bakal masuk Bu. Jadi ketika ibu menasehati, niatkan karena Allah, datang dari hati, dan insya Allah akan sampai ke hati anak dan mantu kita. Yang paling utama adalah jadilah teladan terbaik. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Amin, baik Masya Allah, terima kasih Ustadz Najaf Shihabuddin. Dan pemirsa di segmen berikut nanti guru-guru kami juga akan kembali memberikan tausiah dan juga sambil kami persilakan tetap para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Di antaranya nanti Ustadz Kasif Her akan memberikan tausiah di segmen berikut. Di antaranya ada peran orang tua dan mertua untuk kiat membangun keluarga samara. Nanti disembil sedikit ya Ustadz Kasif ya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Buah durian lagi jatuh, bagaimana pernikahan tidak runtuh akan kita bahas setelah yang satu ini.